Baik, terima kasih Pak Elisa. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Elisa dan tim yang bisa bersama-sama pagi ini. Terima kasih Pak Mardi dan tim. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang murid yang menjaga kemenangan. Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kita baru kali ini mendengar atau sudah pernah mendengar tentang kisah Gideon, sebenarnya ini berawal dari kisahnya Gideon ya. Kisahnya Gideon, bagaimana dia uh, menjadi murid, menjadi figur di zaman itu yang luar biasa. Ya. Jadi betul-betul dari puluhan ribu orang yang dia bawa, ada 32 ribu orang. Kemudian Tuhan bilang ini terlalu banyak. Akhirnya mereka kembali pergi 22 ribu orang dan sisa 10 ribu. Jadi orang-orang yang takut, mereka yang penakut itu Tuhan suruh pulang. Dan ketika Tuhan suruh pulang, itu pulanglah kurang lebih 22 ribu orang waktu itu dan sisa 10 ribu. Hah? Dan akhirnya Tuhan bilang ini terlalu banyak juga. 10 ribu terlalu banyak. Dan akhirnya eh, diseleksi lagi melalui cara minum, ya kan, cara minum dan akhirnya terpilihlah hanya 300 orang. Pulanglah 9.700. Jadi Bapak Ibu bayangkan ketika bangsa Israel akan berperang yang pasukannya sebenarnya ada 32 ribu orang dan 32 ribu orang itu sisa 10 ribu dan turun jadi 300. Ini hal yang tidak mungkin sebenarnya, hal yang impossible. Nah, berangkat dari kisah Gideon itu, kita akan lihat, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, kita akan sharing sama-sama tentang bagaimana kisahnya setelah peperangan itu. Saya tidak akan kupas terkait tentang peperangan, tentang bagaimana proses pemilihan itu, tapi di kisah menarik setelah peperangan itu terjadi. Nah, mari kita buka dalam Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 3 bunyinya begini. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abieser? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu yakni Oreb dan Zeeb ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian maka dalam marah mereka terhadap dia. Bapak Ibu sekalian, menang itu sulit tetapi menjaga kemenangan itu lebih sulit. Kalau kita mau menang itu sulit, tapi sekali lagi untuk menjaga kemenangan itu lebih sulit. Gideon dan 300 orangnya itu menang besar Bapak Ibu. 300 orang yang bersama-sama dengan Gideon itu terpilih dari 32 ribu orang. Dan luar biasanya ujian itu datang dari orang sendiri. Ujian datang dari Efraim. Siapa Efraim? Efraim ini adalah bagian dari suku-suku yang ada di Israel. Efraim Manasya. Gideon dari Manasya. Abieser itu adalah klannya Gideon. Abieser itu bagian dari Manasya. Kita tahu bersama bagaimana Efraim dan Manasya anak-anak dari Yusuf. Jadi sebenarnya ujian itu datang dari orang sendiri. Ya. Kemenangan sejati itu diuji setelah perang usai. Jadi setelah perang usai, setelah saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, setelah mungkin saudara bertobat, nah, ujian datang setelah itu. Ketika kita mengalami masa-masa sulit dan akhirnya kita menang, ujian datang setelah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sharing sama-sama, kita akan belajar sama-sama bagaimana murid yang menjaga kemenangan karena ujian itu datang setelah kemenangan. Ujian itu datang setelah kemenangan. Jadi sama seperti ketika kita sudah bertobat, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menang, dan itulah ujian dimulai. Kita berpikir, itu sudah selesai kan Pak? Saya sudah menang, saya sudah mengalami pertobatan, itu sudah selesai. Belum. Bapak, ujian datang setelah itu. Makanya saya akan sharing ini
tentang bagaimana murid yang menjaga kemenangan, bagaimana ketika dia sudah menang di kebiasaan buruknya, bagaimana dia sudah menang dalam pertobatannya, menang di keluarganya, menang di apapun itu, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia diuji setelah kemenangan-kemenangan itu. Mari kita lihat ada 3 hal tentang bagaimana murid yang menjaga kemenangan ini. Karena Tuhan melihat bagaimana sikap kita setelah menang. Nah, kebenaran pertama, menundukkan keangkuhan diri. Saudara, setelah kemenangan datanglah godaan keangkuhan. Gideon bisa saja sombong. Gideon bisa saja angkuh. Karena Bapak Ibu bayangkan ada 32.000 orang yang dia bawa dan berubah jadi 22 ribunya pulang tinggal 10 ribu dan 10 ribunya pulang sisa 300. Dan 300 orang itu dia menghancur leburkan musuh-musuhnya. Orang Midian di waktu itu. 300 orang dia punya apa ya, hak sebenarnya untuk sombong. Bayangkan 300 orang dia menghancurkan, itu luar biasa. Tidak gampang Bapak Ibu. Dan dia pemimpinnya di sana. Dia pemimpin 300 orang itu. Setelah berhasil, bisa saja dia sombong Bapak Ibu. Dia muncul godaan untuk sombong. Jadi ketika orang-orang Efraim marah kepada dia, bisa saja dia sombong dan dia berkata, dan bahkan mungkin dia bisa menghardik orang Efraim itu. Kenapa? Karena egonya Gideon. Tetapi saudara lihat apa yang terjadi dengan Gideon. Gideon berkata begini di firman Tuhan. Berkatalah orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Saudara, respon Gideon itu berbeda. Ketika orang Efraim marah karena gengsi mereka tersentuh, karena Efraim marah karena mereka tidak diajak, dan mereka marah kepada Gideon. Gideon belajar untuk jangan ada kesombongan, jangan ada keangkuhan diri. Saudara, berapa banyak kita setelah kita menang, setelah kita mungkin lebih baik rohaniannya dari orang lain, kita mulai sombong rohani. Ini banyak terjadi pada murid-murid Tuhan di zaman sekarang ini ketika merasa lebih baik rohaniannya dari orang lain. Lebih baik em, rohaniannya lebih orang lain, sehingga cenderung datangnya menghakimi bukan mengasihi. Cenderung menghakimi orang lain yang sementara berproses misalnya. Dan menganggap dirinya lebih hebat, lebih baik dari orang-orang itu. Hati-hati saudara. Kemenangan sejati bagaimana kita belajar untuk menundukkan keangkuhan diri. Karena kemenangan tanpa kerendahan hati ini akan berubah menjadi kekalahan batin. Kebenaran pertama untuk kita menjaga kemenangan adalah kita tundukkan keangkuhan diri. Makanya kenapa ketika Gideon menang dengan 300 orang, dari 32 ribu ke 300 orang, dan Tuhan mau berkata kepada Gideon, itu bukan karena kamu Gideon, itu karena aku, karena Tuhan. Bayangkan 32 ribu orang Tuhan tidak gunakan itu, bahkan 10 ribu orang Tuhan tidak gunakan, tapi Tuhan yang menggunakan 300 orang. Ini pesan yang Tuhan mau sampaikan, ini bukan karena kuat dan gagahnya Gideon, bukan karena kuat dan gagahnya manusia, tetapi karena kuat dan gagahnya Tuhan. Ini pesan penting buat Gideon. Akhirnya ketika Gideon diuji oleh Efraim, Gideon belajar untuk menundukkan keangkuhan dirinya. Saudara, saya ketika bertobat, saya awal bertobat, ketika saya awal terima Yesus, saya dari komunitas yang sebelumnya mengenal Tuhan tapi belum Kristen sungguh-sungguh, saya belum lahir baru. Saudara, Tuhan uji saya. Uji saya dalam hal apa? Saya ketika sudah pertama kali bertobat, ketika saya lahir baru, saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya di waktu itu punya kecenderungan untuk menghakimi di gereja lama saya. Dan saya melihat, oh saya itu lebih baik dari mereka. Saya lebih hebat dari mereka. Ketika saya bisa berbahasa roh, saya lebih lebih baik, Kak. Saudara, ini menimpa saya di awal-awal pertobatan saya. Dan akhirnya yang ada adalah di hati saya adalah eh, penghakiman. Di hati saya menghakimi orang-orang yang sebetulnya mereka butuh ditolong. Mereka Kristen tapi belum Kristen pertobatan, tapi mereka butuh ditolong. Dan
Saya belajar ketika saya hidup dalam keangkuhan diri, pertobatan kepada saudara-saudara saya itu tidak akan terjadi. Yang saya belajar apa? Saya belajar untuk menundukkan keangkuhan diri saya. Saya bertobat itu karena Tuhan. Saya bertobat itu karena Yesus, bukan karena kuat dan gagah saya. Saya belajar untuk uh, memiliki kristosentris bukan egosentris, sehingga saya bisa mengasihi orang lain bukan menghakimi. Saudara, keangkuhan itu ujung-ujungnya akan muncul pada penghakiman, bukan mengasihi. Keangkuhan akan membawa diri kita bahwa kita akan lebih hebat, kita lebih jago kerohaniannya dari orang lain. Dan ini tidak akan membuat orang lain itu bertobat. Sebenarnya ketika murid Kristus, ketika dia sudah menang, dia bertobat, dia memiliki jaminan keselamatan, dia harus menundukkan keangkuhan dirinya. Dia harus belajar untuk rendah hati, dia harus belajar untuk jangan ada egosentris dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat gambaran Kristus dari hidupnya. Ketika gambaran Kristus dari hidupnya ini, Kristus tidak sombong. Kristus tidak angkuh, Bapak Ibu. Tapi Kristus betul-betul menunjukkan teladan. Dan itu yang sebenarnya harus dimiliki oleh murid Kristus yang telah mengalami Kristus, yang telah hidup dalam pertobatan, yang telah lahir baru, yang telah menang dalam kebiasaan-kebiasaan buruknya. Jangan sampai saudara, keangkuhan diri ini membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Keangkuhan ini membuat kita merasa lebih rohani dari orang lain dan kita cenderung menghakimi. Akhirnya saudara, saya belajar di sini, saya belajar untuk jangan ada keangkuhan diri. Jangan ada kesombongan rohani. Karena kalau kesombongan rohani tidak akan menghasilkan pertobatan. Saya belajar untuk jangan ada kesombongan rohani sehingga saya bisa menjangkau orang lain. Saya bisa eh, menyampaikan Injil buat orang lain. Saudara, ketika saya menundukkan keangkuhan diri saya, dan saya belajar untuk mengasihi orang lain, orang tua saya yang saya ajak untuk mereka bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, eh, kakak, adik-adik saya ajak untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya bawa mereka ikut SPK, saudara. Saya lebih memilih untuk menjaga diri saya jangan angkuh, saya belajar untuk tidak sombong, dan akhirnya yang terjadi orang tua saya, mama dan papa, dan adik-adik saya mereka ikut SPK dan mereka terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Walaupun mereka tidak ikut komunitas saya, mereka tetap dengan eh, gereja lama mereka, tapi mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu terjadi ketika saya menundukkan keangkuhan diri. Kalau saya belajar tetap sombong, keselamatan itu hanya ada di saya, bukan dengan orang-orang di sekitar saya. Saya belajar menundukkan keangkuhan diri saya, sehingga saya bisa menjangkau keluarga-keluarga terdekat saya. Itu yang pertama. Mari kita lihat kebenaran yang kedua, saudara. Kebenaran kedua, menjaga kemenangan dengan hikmat dan rendah hati. Hakim-Hakim 8 ayat 2 sampai 3 itu menyatakan bahwa Gideon tidak memperdebatkan, tetapi malah apa? Dia merendahkan diri. Gideon menjawabnya dengan apa? Dengan lemah lembut. Gideon berkata, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Siap, ke dalam tanganmu. Apa yang terdapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka dalam marah mereka terhadap dia. Saudara lihat bagaimana perkataannya Gideon. Perkataan yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Itu Amsal bilang. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Gideon tidak memperdebatkan, tetapi dia merendahkan dirinya. Ia menjawabnya dengan lemah lembut. Ia mengangkat orang lain, saudara. Saudara, berapa banyak dari kita ketika ada orang yang mengusik ego kita, kita malah membalasnya dengan debat. Kita malah membalasnya dengan emosi, saudara. Kita tidak menjaga hati dengan lemah lembut. Sebenarnya kita tidak menjaga kemenangan itu. Orang tidak bisa melihat gambaran Kristus dari hidup kita. Ketika ada orang yang mempertanyakan
Misalnya saya di media sosial, saudara, orang berdebat tentang eh, keselamatan misalnya, atau tentang doktrin misalnya, malah orang yang menangkapnya sudah menangkapnya dengan emosional. Padahal dia sudah terima Yesus, dia murid. Orang tidak akan dimenangkan dengan perdebatan. Kita tidak bisa menangkan orang lain dengan perdebatan. Perbantahan tidak akan membuat orang bertobat, saudara. Perdebatan tidak akan membuat orang bertobat. Tetapi jawaban dengan lemah lembut. Sekali lagi, jawaban dengan lemah lembut. Dan saya melihat ketika saya melakukan penjangkauan dengan orang lain, saya membagi hidup saya, bagaimana Kristus tinggal dalam saya menyampaikan dengan lemah lembut. Orang lain itu bisa berubah dan bertobat. Kenapa? Karena mereka melihat gambaran Kristus, bukan dengan perdebatan. Bukan dengan emosi, saudara. Ketika orang mempertanyakan keselamatan, apakah kamu begini, apakah kamu begini, orang mempertanyakan doktrin kita, lahir baru, orang mempertanyakan misalnya dengan doktrin baptisan misalnya, orang mempertanyakan doktrin tentang bicara bahasa roh misalnya, dan kita merasa paling benar dan paling hebat, bahkan kita memberikan jawaban, bukan jawaban lemah lembut, malah jawaban itu bahkan sampai menyerang personal. Kita mencari kelemahannya begitu. Saudara, itu bukan jawaban yang hikmat, penuh dengan hikmat. Itu bukan yang Tuhan mau. Itu malah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sombong sebenarnya. Dan kebenaran firman Tuhan ketika hari ini kita belajar dari Gideon. Gideon tidak memperdebatkan, tapi dia menjawabnya dengan apa? Dengan lemah lembut. Malah dia mengangkat orang lain. Dia mengangkat orang lain dengan perkataannya. Bukankah, saudara dengar? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur Abiezer? Dia berkata bahwa harusnya Efraim lebih baik dari Abiezer. Abiezer itulah kaumnya Gideon dari Manasya. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian ke dalam tanganmu. Artinya apa? Gideon lagi mengangkat Efraim ini. Apa yang telah dapat kucapai, ya kan? Apa yang dapat kucapai dibandingkan dengan kamu? Bahkan Gideon menghancurkan Midian dengan 300 orangnya, dia malah merendahkan dirinya. Dia dengan rendah hati dia bilang, apa yang dapat kucapai dibanding dengan kamu? Dan apa yang terjadi? Setelah berkata demikian, redalah marah mereka terhadap dia. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menjaga kemenangan kita karena perkataan kita. Kita tidak bisa menjaga kemenangan kita karena sebenarnya kita tidak menggunakan hikmat. Dan kita sebenarnya sombong. Kebenaran Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjaga kemenangan kita dengan hikmat dan rendah hati. Dengan hikmat artinya apa? Jawaban kita dengan lemah lembut, saudara. Ketika kita membuat orang bertobat, dia terima Yesus, sampaikanlah dengan lemah lembut. Sampaikanlah dengan rendah hati. Murid yang menjaga kemenangan adalah bagaimana dia menyampaikan Injil keselamatan itu dengan hikmat dan rendah hati, saudara. Ketika saya ada satu bapak yang saya menangkan, saudara, bapak ini dia punya apa? Ikut okkultisme sampai level paling tinggi, dia ikut bela diri yang punya kekuatan apa? Kuasa gelap, dan ketika saya ketemu dengan dia, dia berbicara dengan sombongnya, dia berkata apa yang dia lakukan, dia bicara dengan sombongnya dengan apa yang ilmu yang dia miliki. Dia bilang, saya ini Pak kerja di tambang Pak. Bapak tahu kan kalau kerja di tambang itu saya harus punya ilmu kebal. Saya dipotong dan tidak mempan. Ah, gitu. Dia dengan sombongnya dibicara dengan seperti itu. Kemudian dia sampaikan cerita bagaimana apa yang dia miliki, saudara. Ilmu yang dia miliki. Dan saya menangkan dia bukan eh, dengan membandingkan ilmu kebal yang saya miliki, tidak. Saya menceritakan bagaimana Yesus merubah hidup saya. Saya menceritakan bagaimana Yesus mengubah saya yang sombong, saya menjadi rendah hati. Yesus merubah saya yang seperti apa dan bagaimana. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, sekian waktu, si bapak ini dia akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia ikut SPK, saya ajak dia sampai dia ikut Pria Sejati, dia bahkan sampai ikut SC, Bapak Ibu. Dia berkomitmen akhirnya membawa keluarganya dalam Tuhan. Dia belajar untuk mendoakan anak-anaknya, dan saya menyampaikan kebenaran Tuhan ke dia itu dengan rendah hati. Sampai satu waktu dia cerita begini ke saya, Pak Jefferson, saya waktu saya masih ikut kuasa gelap ini,
saya ikut bela diri okultisme ini. Saya itu takut mati, Pak. Kenapa? Karena saya takut mati. Kalau saya mati, saya akan kemana? Makanya dia takut mati. Tapi setelah saya ikut Yesus, saya sudah bakar yang saya punya, yang pegangan saya sudah bakar. Saya terima Yesus, sudah lepas semua itu. Hari ini saya tidak takut mati. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya tahu kalau saya mati, saya akan ada di mana. Wah, itu jawaban yang luar biasa, saudara. Saya dengar dari seorang bapak ini. Bapak Ibu tahu, menangkan seorang bapak ini tidak gampang. Saya butuh yang namanya hikmat dan rendah hati untuk menangkan orang seperti ini. Bahkan kalau dia menyombongkan diri, saya juga menyombongkan diri. Tidak akan menang orang itu. Tapi saya belajar untuk hikmat dan rendah hati. Saya tidak menyombongkan diri di hadapan dia. Saya hanya ceritakan tentang bagaimana Yesus mengubah hidup saya. Saya ceritakan bagaimana Yesus berkarya dalam hidup saya. Saya ceritakan itu ke dia. Dia bertobat dan bahkan dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia bilang, saya sudah cari ilmu yang luar biasa. Tapi ilmu hari ini, dia cerita waktu itu, ilmu hari ini, yaitu ilmu tentang Yesus, itu jauh lebih hebat. Jauh lebih dahsyat. Bapak Ibu, ini luar biasa ketika dia bertobat terima Yesus. Istri dan anak-anaknya juga terima Yesus. Dia menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Suatu waktu, saudara, ketika dia dipanggil pulang Tuhan, keluarganya bersaksi. Keluarganya bilang begini, luar biasa, namanya Pak Butz, saudara. Luar biasa Pak Butz ini. Seumur-umur mereka belum pernah melihat hal yang terjadi seperti ini. Dia memang telah pergi, tetapi nilai-nilai yang dia tinggalkan sungguh mengubahkan keluarga. Menjadi kesaksian buat keluarga. Dia dikenal bukan lagi seorang bapak, seorang ayah yang sontoloyo, tetapi dia dikenal sebagai seorang ayah, seorang bapak yang mengasihi keluarganya di akhir hidupnya. Kendati dia puluhan tahun bahkan tinggalkan keluarganya, puluhan tahun dia melantarkan keluarganya di 3 tahun terakhir sebelum dia meninggal. Dia betul-betul berkomitmen, dia kembali kepada keluarganya yang dia dikenal di 3 tahun terakhir itu. Itu luar biasa. Kenapa? Karena ada hikmat dan rendah hati. Nah, itu poin keduanya. Poin terakhir, saudara. Poin ketiga. Makan cepat ini. Poin ketiga, menjaga kesatuan lebih penting dari perpecahan. Saudara, kalau di poin pertama, poin kedua, itu berbicara tentang bagaimana menundukkan keangkuhan diri. Kemudian poin kedua, bagaimana menjaga dengan hikmat dan rendah hati. Poin ketiga kita akan belajar bagaimana menjaga kesatuan. Itu lebih penting dari perpecahan. Saudara, musuh di dalam itu lebih berbahaya dari musuh di luar. Kenapa? Karena musuh luar menyerang dengan senjata, musuh di dalam menyerang dengan iri hati. Efraim hampir menghancurkan bangsa dengan iri hati. Dia punya iri hati dengan Gideon. Dan saudara, musuh di dalam ini siapa? Musuh di dalam ini dimulai dari keluarga kita, saudara. Dari orang-orang terdekat kita. Dari komunitas kita. Berapa banyak kita tidak bisa menangkan keluarga kita, suami atau istri kita. Kenapa? Karena respon kita yang salah kepada mereka. Mereka dengan iri hati, saudara, tapi respon kita salah kepada mereka. Respon yang benar itu menjaga kesatuan lebih penting daripada perpecahan. Makanya gereja, keluarga, bangsa sering hancur bukan karena musuh di luar. Tapi kenapa? Karena perpecahan di dalam. Jadi jauh lebih penting itu menjaga kesatuan, menjaga kesatuan hati. Daripada kita dilindas oleh perpecahan. Berapa banyak gereja hari ini pecah, saudara, keluarga hancur. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga kesatuan. Kita lebih tunduk pada yang namanya iri hati. Ada iri hati, saudara. Iri hati dan akhirnya menghancurkan. Para kita sudah menang. Sudah menang, saudara. Keluarga kita sudah menang. Komunitas kita sudah mengalami banyak kemenangan. Tapi kita terlena, saudara. Ada iri hati. Di mana ada iri hati? No? Kedengkian. Di sana ada perpecahan, saudara. Dan saudara tahu ini doa Tuhan, saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa, dia mau supaya menjadi satu para murid-muridnya. Makanya penting sekali yang namanya kesatuan hati, saudara. Hari ini banyak gereja konflik karena perbedaan doktrin, perbedaan denominasi, dan itu menjadikan sebuah perpecahan. Dan itu luar biasa. Kenapa? Karena ada iri hati, saudara. Dan
Itu juga yang kami alami saudara di Sulawesi Utara. Antara sesama tubuh Kristus, sesama gereja karena beda denominasi, karena ada iri hati. Sesama gerejanya saling menyerang karena iri hati. Mereka bahkan gereja-gereja tersebut bahkan lebih baik seseorang itu masuk yang non Kristen dibandingkan di gereja A, gereja B, kendati sesama Kristen. Bapak Ibu bayangkan sampai ke level itu. Orang lebih padahal sesama tubuh Kristus hanya soal beda denominasi gereja. Orang bahkan tidak setuju mereka pindah denominasi gereja itu. Lebih baik kamu jadi non Kristen aja gitu kan. Jadi kaum M dibanding kamu pindah gereja A gereja B. Ini sebenarnya adalah iri hati, saudara. Iri hati dan itu lebih berbahaya daripada musuh di luar. Hari ini berapa banyak dari kita yang punya iri hati ketika saudara sesama tubuh Kristus sudah bertumbuh, komunitasnya sudah bertumbuh dan ada iri hati. Tuhan mau hari iri hati itu harus dihancurkan. Jangan ada lagi yang namanya iri hati, saudara. Kesatuan hati itu jauh lebih penting daripada iri hati. Kesatuan hati itu jauh lebih penting daripada perpecahan. Makanya saya bersyukur sekali ada Koramdeo yang digagas Pak Mardi dan tim saudara dari berbagai denominasi gereja. Tidak penting mau gereja A, gereja B, gereja C. Yang penting memiliki kesatuan hati saudara. Tidak peduli doktrin A, doktrin B, doktrin C. Yang penting memiliki visi yang sama tubuh Kristus. Itu luar biasa saudara. Jarang ada komunitas atau jarang ada persekutuan-persekutuan yang memiliki visi seperti ini. Yang betul-betul menyatukan antara denominasi gereja. Betul-betul menyatukan perbedaan-perbedaan pandangan itu sampai ke satu visi, yaitu bagaimana bertemu dengan Yesus setiap hari dengan komunitas tidak saling menghakimi, komunitas agape yang tidak melihat perbedaan antar gereja. Itu betul-betul yang diinginkan Tuhan sehari-hari ini saudara, itu kesatuan hati. Berapa banyak dari kita yang karena perbedaan doktrin, perbedaan ini itu akhirnya terjadi perpecahan. Saudara, kemenangan sejati adalah ketika umat Tuhan bersatu. Tuhan mau persatuan dimulai dari keluarga, dari komunitas, saudara. Menjaga kemenangan itu adalah bagaimana menjaga kesatuan lebih penting daripada perpecahan. Terakhir, saudara, ini penutup. Ya. Gideon menjadi teladan murid yang bijaksana. Dari Gideon kita belajar bahwa perang iman dimenangkan dengan keberanian. Dengan 32.000 orang menjadi 300 orang atau hanya 1%, itu betul-betul hanya dengan iman, dengan keberanian. Tapi hasilnya itu dijaga dengan kerendahan hati. Murid Kristus harus belajar menjaga hasil perjuangan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, bukan bagi kita. Ketika kita belajar dengan rendah hati, kita bisa menangkan begitu banyak orang, bukan dengan kesombongan. Perpecahan itu akan menghancurkan, saudara. Jawaban yang salah, jawaban yang menghakimi akan menghancurkan. Itu tidak akan membuat orang berubah. Tapi dengan kerendahan hati kita bisa menjaga kemenangan itu. Akhirnya saudara, 3 poin penting yang saya repetisi kembali hari ini. Yang terakhir yaitu yang pertama yaitu menundukkan keangkuhan diri. Kita menjaga kemenangan dengan hikmat dan rendah hati. Dan terakhir menjaga kesatuan lebih penting dari perpecahan. Karena kemenangan sejati dijaga dengan karakter, bukan dengan ambisi. Saya percaya kita akan menjadi murid-murid Kristus yang menjaga kemenangan ini. Sehingga kita bisa menjadi gambaran Kristus buat orang lain. Dan siapapun yang akan bertemu kita, mereka melihat gambaran Kristus bukan gambaran egosentris, tapi gambaran kerendahan hati. Jawaban yang lemah lembut. Dan kita lebih mencintai kesatuan. Sehingga orang-orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita bisa dipakai memenangkan begitu banyak orang ketika kita betul-betul bisa menjaga kemenangan dengan 3 poin ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.